ahlinya bisa menjelaskan itu. Ahlinya bisa menjelaskan itu. Bagaimana tenaga nuklir bisa membangkitkan listrik, kemudian bisa masuk ke rumah-rumah warga, itu listrik ngalir ke pabrik. Habib Irfan bisa jelasin itu, ahlinya. Itu terungkap. Tapi kita kalau disuruh jelasin itu, liar atau enggak? Liar, saudara. Itu sains yang udah terungkap, yang orang bisa jangkau. Apalagi yang nggak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu. Ente mau ungkap pusing. Kelas kata Nabi Muhammad, udah nggak usah dibahas yang begitu-begitu tuh, nggak usah dibahas. Bahas yang udah jelas saja, yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan, yang kita dituntut untuk beriman kepada itu. Fanahnu na'taqid, kata Abu Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala qadir ala dzalik. Kita yakin Allah mampu untuk membuat malaikat Jibril yang rupanya besar tampil dalam bentuk sahabat. Allah mampu atau tidak? Orang kompak, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus imam besar kita, guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Begitu juga ibunda Ummuna Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya yang saat ini sedang sakit, masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan afiat tamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita yang hadir di sini, ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, Al-Habib Irfan Al-Idrus, Kiai Haji Husnuddin, Kiai Haji Cucun Sunan Nasai, Kiai Haji Asep Agus Sufyan, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula segenap keluarga dari 6 syuhada yang kumpul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal Ahiba'il kiram. Fakir melanjutkan apa yang dibaca oleh guru kita Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, yang juga beliau masih dalam keadaan kurang sehat, belum bisa hadir sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan beliau afiat tamah insyaallah. Qala al-musannifu syaikhu masyaikhina fakhrul Hijaz muhaddithul haramain imam ahli sunnati wal jamaati fi asrih Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Haqa'iqu tamutu bil bahthi yajri al-bahthu bainal ulama'i fi haqa'iqa kathiratin min masail al-aqidati mimma lam yukallifna bihi Allah ta'ala. Wa ana ara anna dhalika al-bahtha yudhibu baha'a tilka al-haqa'iqi wa jalalaha
ومن ذلك مثلا اختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى وكيف كانت، والخلاف الطويل العريض الدائر بينهم في ذلك الباب، فمن قائل رآه بقلبه ومن قائل رآه بعينه، وكل يورد دليله ويستنصر له بما لا طائل تحته، والذي أراه أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه، بل ضرره أكبر من نفعه، خصوصا إذا سمع العوام هذا، فإنه يدخل التشكيك في قلوبهم لا محالة. ولو أننا ألغينا البحث عن هذا واكتفينا بإيراد هذه الحقيقة كما جاءت لبقيت مكرمة معظمة في النفوس بأن نقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونقتصر على هذه الحقيقة ونترك الباقي له هو. Ahibba al-kiram, di antara pemahaman-pemahaman mafahim yajib an tusahhah, di antara pemahaman-pemahaman yang menurut syekh masyayikhina al-allamah al-muhaddits al-mutakallim Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, yang menurut beliau perlu diluruskan adalah apa yang terjadi di antara ulama. Ada pembahasan tentang haqa'iq katsirah min masailil akidah, hakikat dari beberapa masalah-masalah akidah yang kata beliau sebetulnya Allah nggak menuntut kita untuk tahu hal tersebut, tapi gara-gara dibahas akhirnya malah banyak umat yang jadi bingung masalah-masalah tersebut, padahal Allah nggak nuntut kita buat tahu masalah itu, Rasulullah nggak nuntut kita buat tahu masalah itu. Bahkan beliau Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan gara-gara masalah-masalah ini dibahas secara rinci, secara detail, sampai kepada hakikat-hakikat yang kita nggak dituntut untuk tahu, akhirnya itu malah menghilangkan kesakralan masalah tersebut, kehaibahan masalah tersebut. Amin dalika, diantaranya apa diantaranya? Masalah sebagai contoh nih kata Abuya, masalah yang harusnya kalau dibahas secara global aja udah bagus, kalau dibahas rinci akhirnya malah bikin bingung umat dan malah menghilangkan kesakralan masalah tersebut nantinya menurut Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Apa kata beliau di antara contohnya? Ikhtilaful ulama fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu wa ta'ala. Perbedaan pendapat ulama di dalam masalah bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Mi'raj. Ini ulama sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Rasulullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu jelas. Cuman yang jadi perdebatan di antara ulama ini yang kata Abu Yani yang harusnya nggak perlu dibahas. Apa? Ada yang mengatakan ra'ahu biqalbi. Bagaimana cara Rasulullah melihat Allah Ta'ala? Ada yang mengatakan ra'ahu biqalbi. Rasulullah tuh ngelihat Allah dengan hatinya. Wa min qailin, kata Abu Ya, ada yang mengatakan ra'ahu bi'ainih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan matanya. Wa kullun yuridu dalilahu wa yastansiru lahu bima la ta'ila tahta. Masing-masing yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan hati, ya, itu apa namanya, ini bukan masalah ini ya, bukan masalah apakah Isra Mi'raj dengan ruh apa dengan jasad, bukan. Kalau itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ana rasa sepakat bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Ini pembahasannya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan mata ngelihatnya apa dengan hati? Kata Abu Yazid Muhammad yang mengatakan oh ngelihatnya dengan hati, menyebutkan dalil panjang lebar untuk menguatkan pendapatnya itu. Yang mengatakan oh ngelihatnya dengan mata, menyebutkan dalil panjang lebar tentang masalah tersebut bahwasanya Rasulullah melihat Allah Ta'ala dengan mata.
Maka di sini Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, walladzi arahu anna kulla dzalika abathun la faidata fih bal dararuhu akbaru min naf'ih. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, menurut pendapat saya, menurut beliau, walladzi arahu, menurut pendapat saya, anna kulla dzalika abathun la faidata fih, semua itu abas, enggak ada gunanya, la faidata fih. Mau ngapain dibahas-bahas yang seperti itu, kata beliau. Bal dararuhu akbar min naf'i, bahkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Saya mau tanya, kita oleh Rasulullah dituntut untuk beriman nggak bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata atau dengan hati? Nggak dituntut. Pokoknya kita beriman ada nas yang mengatakan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu. Urusan dengan mata apa dengan hati, wallahu a'lam. Kalau udah berkaitan dengan Allah jangan tanya kaif, nggak usah tanya bagaimana. Kalau berkaitan dengan Allah nggak usah bahas bagaimana caranya, kata Abu ya. Dararuhu akbar bin naf'i. Masalah yang seperti itu kalau dibahas secara detail, dibahas secara rinci, apalagi khususan idza sami al awamu hadza, apalagi kalau sampai orang awam dengar pembahasan seperti itu, bukannya bikin imannya makin mantap, fa innahu yudkhilu tashkik fi qulubihim la mahala, malah bikin orang-orang awam malah jadi ragu, malah jadi bingung, malah jadi keblinger. Na'udzubillah min. Kira-kira paham atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, saya perlu luruskan di sini ya. Ya, ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki bukan berarti nggak menghargai pembahasannya ulama, nggak. Beliau juga ulama, beliau alim kabir, imam ahlus sunnati wal jamaati fi asrih. Bukan berarti beliau nggak menghargai pembahasan yang ada di kitab-kitab, nggak. Tapi kalau ini disajikan, kalau pembahasan ini disajikan, akhirnya tujuan kita ngajar tauhid buat bikin kuat iman atau untuk bikin bingung? Untuk bikin kuat iman. Kalau pembahasan ini disajikan ke masyarakat umum, akhirnya bukannya iman tambah kuat, malah bingung. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya kata Abu Yazid Muhammad, walau annana alghayna al-bahtha an hadha waqtafayna bi irad hadhihi al-haqiqah kama ja'at labaqiyat mukarramatan mu'azzamatan fin nufus. Kata Abu ya, kalau kita nggak bahas masalah yang seperti ini apalagi di depan umat, cukup kita jelaskan Rasulullah SAW ketika Mi'raj melihat Allah Subhanahu, kemudian dapat perintah sholat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita nggak bahas yang rinci-rinci seperti tadi, cukup kita jelaskan hal-hal yang jelas-jelas terang-menerang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kalau kita seperti itu, labaqiyat mukarramatan mu'azzabatan fin nufus, masalah ini akan tetap terhormat, tetap diagungkan di hati umat, tetap punya wibawa, tetap punya kesakralannya. Bi annaqul, cukup kita katakan, kata Abu ya, innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah. Pokoknya kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala, wa naqtasir ala hadhihi haqiqah. Berhenti sampai di sini, cukup. Jangan ditanya kaif, cara ngelihatnya seperti apa, dengan mata kepala apa dengan hati, nggak usah masuk situ-situ, cukup. Wa natrukul baqi lahu, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Kira-kira jelas atau tidak ini? Paham ya? Apalagi di mimbar-mimbar, masalah-masalah begitu nggak perlu dibahas. Yang kagak sholat aja masih banyak, masih mau bahas yang begitu, saudara. Jangan, umat nanti bingung. Apalagi di mimbar-mimbar, ashabul manabir nih, hati-hati. Khatibun nas ala qadri uqulihim, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kata Sayyidatuna Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Kata Sayyidatuna Aisyah, khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Kalau bahas seperti ini mungkin di kadar yang terbatas sama santri tertutup yang memang sudah dalam ngajinya, untuk sekedar pengetahuan maklumat, untuk sekedar mengorek apa yang ada dalam turas, masih wajar. Tapi kalau di hadapan umum
bahas hal-hal seperti ini bukannya menguatkan iman, malah bikin bingung. Ini yang kata Abu Yazid Muhammad bin Al Maliki, haqa'iq tamutu bil bahats. Pembahasan-pembahasan yang kalau dibahas secara rinci akhirnya malah hilang kesakralannya, hilang kesuciannya. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, termasuk ya saya minta maaf. Kadang-kadang ada orang minta maaf ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya dengan karamah. Percaya nggak dengan karamah wali? Percaya nggak dengan karamah wali? Yakin atau tidak? Karamah itu amrun khariqun lil adah, tadhharu ala yadi waliyin lillah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang khariqul adah, luar biasa. Kalau ada orang nentang, oh nggak masuk akal, ya kalau masuk akal namanya bukan karamah. Justru karena nggak masuk akal, luar biasa, itu disebut karamah. Tadhharu ala yadi waliyin lillah, yang nampak pada seorang walinya Allah subhanahu. Karamah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah yakin karamah. Dalilnya panjang lebar, saya nggak perlu bahas masalah dalil karamah, saudara. Bagaimana di Al-Quran juga diceritakan karamah. Ada cerita Ashabul Kahfi tidur sekian ratus tahun, itu karamah ya ikhwan. Ya ente jangankan 100 tahun, ente coba tidur 20 jam, kalau nggak bangun tidur pusing, badan pegel semua, saudara. Iya, ini Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun. Ya walaupun kita semua ini ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Kenapa saya katakan ada bakat? Kita sehari ini tidur 8 jam. Kalau sehari tidur 8 jam, dalam satu hari ada berapa? 24 jam. Andai umur kita 60 tahun, dalam sehari sepertiga hari kita pakai 2 tidur, berarti dalam seumur hidup kita tidur 20 tahun. Ada bakat jadi Ashabul Kahfi, saudara. Cuman bedanya dicicil. Itu cerita Ashabul Kahfi, karamah itu. Cerita Sayyidatuna Maryam, karamah. Ada banyak cerita tentang karamah di Al-Quran. Itu dalil karamah. Karamah itu ada. Wa dalam Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan ma yaslu an yakuna mu'jizatan lin nabi yaslu an yakuna karamatan lil wali. Apa-apa yang jadi mukjizat untuk nabi bisa saja untuk menjadi karamahnya wali. Itu bisa, biasa. Adi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah. Cuman kalau di depan orang awam jangan ngumbar cerita karamah. Orang awam makanya kagak sampai, kadang-kadang malah jadi fitnah. Kita ada bacaan nih tentang karamah wali yang luar biasa, apalagi sekarang zaman medsos. Kalau mungkin nama kalangan santri apa karamah yang khawarik yang luar biasa, ya nggak apa-apa diceritakan. Tapi ke orang awam ente ngomong di medsos sekarang, sampai ke berbagai kalangan, sampai ke kalangan yang mungkirin, ke kalangan yang anti maulidin, ke kalangan yang anti ziarah, yang ini, waduh, belum lagi ke kalangan yang benci sama aulia. Akhirnya gara-gara mereka dengar itu karamah, akhirnya mereka jadi ingkar, akhirnya mereka dapat bala. Gara-gara siapa? Gara-gara kita cerita nggak tepat waktunya. Jadi ini hati-hati, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau ngajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Likulli maqamin maqal. Setiap pembicaraan ada tempatnya kapan dibicarakan. Nggak semua pembicaraan itu bisa dibicarakan setiap saat. Makanya Sayyidil Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sahib keramat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu ngomong apa? Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kutubul alawiyin kabanatil muluk la tu'rad fil aswaq. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, itu kitab-kitabnya para wali, al-alawiyin, khususnya dari kalangan alawiyin yang banyak cerita soal karamah apa, itu kabanatil muluk, seperti putri-putri raja. Putri raja la tu'rad fil aswaq. Emang putri raja disodorin di pasar, setiap orang bisa nyentuh, setiap orang bisa ngelihat? Kan enggak. Orang yang bisa nyentuh putri raja siapa? Orang-orang spesial, orang-orang yang punya hubungan khusus dengan raja, orang-orang yang punya ikatan khusus. Itu omongan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Artinya apa? Enggak semua hal itu bisa diumbar, enggak semua hal layak menjadi konsumsi publik. Walaupun kita meyakini yang namanya karamah itu bisa terjadi pada wali, tapi jangan semua karamah langsung diumbar di atas mimbar, semua karamah diceritakan di media sosial, sehingga akhirnya jadi fitnah buat orang-orang yang belum siap untuk nerima. Kira-kira jelas atau tidak? Itu jadi kaidah tuh, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya diantara contohnya kata Abuya, ada pembahasan-pembahasan yang kalau dibahas terlalu detail, itu pembahasan tersebut akhirnya malah bikin umat jadi bingung. Contoh firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima.
ketika Nabi Allah Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang jelas ini menjadi dalil bahwasanya Allah punya sifat kalam. Salah satunya ini jadi dalil bahwasanya Allah punya sifat kalam, bahwasanya Allah itu mutakallim. Ini jadi dalil nih. Orang-orang, sebagian orang Mu'tazilah yang ingkar tentang sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala atau tafasil yang berkaitan dengan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ada yang baca ayatnya ini harokatnya dirubah sampai-sampai ada ulamaul qurra yang marah, la yaqra bihadza illa kafir. Dia bacanya bukan kallamallahu Musa taklima, kan kalau Allah marfu' di sini jadi fa'il, berarti kallamallahu Musa taklima, berarti mutakallimnya di sini siapa? Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, ini menunjukkan Allah itu mutakallim. Ada sebagian Mu'tazilah di zaman dulu yang bacanya dibalik, wa kallamallaha Musa taklima, Musa jadi fa'il, Allah jadi maf'ul, taklima jadi maf'ul mutlak. Seolah-olah yang ngajak ngomong itu Nabi Allah Musa, Allah nggak punya sifat mutakallim. Waduh, itu sampai-sampai ulama qurra bilang la yaqra bihadza illa kafir, nggak baca dengan gaya bacaan ini sampai ngerubah-ngerubah harokat gara-gara intisaran li madhabihi, gara-gara pengen ngebenerin madhabnya sampai ngerubah-ngerubah harokat. La yaqra bihadza illa kafir, nggak baca dengan model seperti itu kecuali kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, min dzalik ya Allah, ini termasuk ini nih. Wa kallamallahu Musa taklimah. Dari ayat ini kita yakin Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihis. Yakin atau tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Iman atau tidak? Tapi kata Abuya, kadang-kadang yang jadi permasalahan cara bicaranya bagaimana? Udah mulai ada pertanyaan tuh. Kaif? Bagaimana cara Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Allah Musa sampai Nabi Allah Musa menjadi kalimullah? Ketika di dunia Allah bicara sama Nabi Allah Musa, bagaimana caranya? Kata Abu Yazid Muhammad, terjadilah perdebatan. Famin qailin inna kalamahu subhanahu wa ta'ala kalam nafsi. Ada yang mengatakan Allah bicara dengan Nabi Allah Musa dengan kalam nafsi. Wa min qailin inna kalamahu subhanahu wa ta'ala biharfin wa saut. Akhirnya ada ulama yang mengatakan Allah bicara dengan Nabi Musa biharfin wa saut. Ada yang mengatakan lagi riwayat Allah bicara dengan Nabi Allah Musa dengan Allah menciptakan syajarah. Syajarah tersebut nanti mengeluarkan suara berbicara kepada Nabi Allah Musa dan seterusnya dan seterusnya. Perdebatan bagaimana caranya, ini yang jadi muskilah. Yang akhirnya umat bingung sebenarnya caranya bagaimana sih? Padahal kalau udah bicara tentang firman Allah, wa kallamallahu Musa, Allah itu berbicara kepada Nabi Allah Musa, titik, selesai, yakin, iman, karena informasi dari Al-Qur'an. Jangan tanya kaif, jangan tanya bagaimana lagi, udah. Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, wa mas'alatul kalam haqiqatun thabitah. Ya, urusan kalam kita semua sepakat, Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat kalam, makanya Allah disebut sebagai mutakallim, haqiqah thabitah la majal inkariha. Ini udah hakiko yang kita sepakati, nggak ada celah sedikit pun untuk kita ingkar bahwasanya Allah punya sifat kalam. Idh huwa la yunafil kamal al ilahi hadza min jihah, karena yang namanya kalam, sifat kalam itu nggak bertentangan dengan kesempurnaan ilahi. Wa min jihatin ukhra, dari sisi lain, anna sifati subhanahu wa ta'ala al-warida fil Qur'an yajibul imanu biha wa itsbatuha li'annahu la ya'rifullaha illallah. Di sisi lain, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an wajib kita imanin, wajib kita tetapkan, karena tidak mengenal Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah dari mana? Selain dari dalil akli, juga dari dalil nakli, dari informasi yang Allah sampaikan tentang dirinya sendiri, tentang sifat-sifatnya sendiri, ya ikhwan. Maka kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, walladzi arahu wa ad'u ilaih, menurut aku, kata Abu Ya, dan aku mengajak kepada ini, itsbat hadhil haqiqah dunal ghaus fi kaifiyatiha wa syakliha. Cukup kita berhenti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam, dan Allah Subhanahu wa taala yukallim Nabi Allah Musa takliman, itu terjadi. Cukup kita berhenti sampai di situ. Fanuthbit lillah Subhanahu wa taala al-kalam. Kita mengitsbat kepada Allah, Allah punya sifat kalam. Wa naqul hadza kalamullah, dan kita sepakat, kita mengatakan itu adalah kalamullah. Wa naqul innahu subhanahu wa ta'ala mutakallim, kita sepakat mengatakan Allah punya sifat mutakallim.
selanjutnya wa nasrifun nadhar amma ba'da dhalik min kaunihi nafsiyan aw ghaira nafsiyin biharfin aw sautin bila harfin wala sautin. Setelah itu urusan pembicaraan Allah dengan Nabi Allah Musa kita nggak usah bahas lagi ini apakah kalam nafsi bukan kalam nafsi, apakah biharaf duna haraf atau nggak usah bahas itu panjang lebar. Wa kullu hadza tanattu' kata Abuya lam yatakallam fihi alladhi ja'a bitauhid. Ini semua nggak pernah dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah nggak pernah bahas ini, Allah Ta'ala nggak pernah nuntut kita buat bahas ini, kenapa kita harus bahas ini pada umat? Sampai umat akhirnya bingung. Umat nggak dituntut untuk mengimani itu. Yang dituntut umat untuk mengimani bahwasanya Allah punya sifat kalam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham ya? Nah, jadi sekali lagi saya mau garis bawahi di sini, Abuya bukan berarti nggak menghargai pembahasan yang dibahas oleh ulama. Pembahasan yang dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab tauhid itu ada tempatnya pembahasan. Tapi kalau untuk dibahas ke tengah-tengah umat, jangan bahas kepada umat kecuali apa yang bisa dipahami oleh umat. Inni arakum min khalfi. Kemudian ada hadis. Contoh lagi nih yang ketiga. Ada hadis inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat kalian min khalfi dari belakangku, kama arakum min amami, sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Jadi termasuk min khususiyati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beda dengan manusia lain. Kalau kita ini manusia biasa, kita melihat hanya apa yang ada di depan kita. Kita kalau mau ngelihat ke samping ya kita mesti nengok ke samping. Mau ngelihat ke belakang ya mesti nengok ke belakang, nggak bisa. Kita hanya melihat apa yang ada di hadapan mata kita, di bagian depan dari mata kita. Tapi Rasulullah beda. Rasulullah SAW dalam hadisnya sahih, beliau sendiri mengatakan, aku melihat apa yang ada di belakangku sebagaimana aku melihat apa yang ada di depanku. Shallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nah, ini udah sepakat kita, ini terjadi pada Rasulullah. Ini sifatnya Rasulullah. Cuman yang jadi masalah, ada yang nanya kaif setelah itu. Bagaimana ya? Cara Nabi ngelihat yang ada di belakangnya bagaimana? Caranya seperti apa? Kaif nih, masuk ke kaif ini yang masalah nih kata Abu Yazid Muhammad. Famin qail, ada yang mengatakan, Innallaha ta'ala yaj'al lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ainain min khalaf. Akhirnya ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Nabi Muhammad dua mata di belakang. Waduh, bagaimana itu mikirnya gitu? Rasulullah ada dua mata di belakang. Ada yang mengatakan seperti itu karena mau menafsirkan apa yang sampai dari Nabi ini dipaksakan. Apa ada yang mengatakan seperti itu? Allah menjadikan Nabi Muhammad punya dua mata di belakang. Jadi punya dua mata di belakang, punya dua mata di depan. Wa min qailin anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'al li 'ainayhi al-amamiyatain quwwatan naffadatan tarayani biha ma khalfahuma. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk dua mata yang ada di depan, matanya cuma di depan doang dua, tapi dia punya kekuatan untuk bisa melihat apa yang di belakangnya. Shallu ala Rasulillah. Ini penafsiran lagi sekali lagi. Kemudian yang ketiga ada lagi yang mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala ya'kis lahu sallallahu innallahu subhanahu wa ta'ala ya'kis lahu sallallahu alaihi wasallam ma khalfahu hatta takuna suratuhu amamahu baina ainihi. Ada pendapat yang mengatakan bagaimana caranya Rasulullah melihat yang ada di belakangnya sebagaimana melihat di depan. Oh, Allah Subhanahu wa taala memantulkan apa yang ada di belakang Nabi sehingga Nabi melihatnya apa di depan Nabi. Jadi seolah-olah seperti ada kaca di depan Rasulullah, bisa ngelihat apa yang ada di belakangnya. Jadi ini macam-macam nih, hadisnya simple. Nabi mengatakan aku bisa melihat ke belakang sebagaimana aku melihat di depan. Aku bisa melihat yang di belakangku sebagaimana bisa melihat ada yang di depanku. Saya mau tanya, Nabi mengatakan seperti itu iman atau tidak? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Shallu ala Nabi. Nah sekarang nih yang jadi perdebatan ini yang akhirnya jadi masalah. Apakah Nabi punya mata di belakang? Apakah kekuatan mata yang di depan bisa sampai nembus ke belakang? Apakah kemudian Allah Ta'ala memantulkan apa yang ada di belakang sehingga Nabi bisa lihat di depan? Ini perdebatan yang tidak ada dasar dalilnya, cuma sekedar memaksakan saja. Akhirnya kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, wa kullu hadza tanattu'un yukhriju hadhihi al-haqiqata an jamaliha wa raunaqiha wa yud'ifu haibataha wa jalalaha fil qulub.
kata Abu Yazid Muhammad, ini nih yang begini nih tanattu', terlalu maksain, berlebihan tanattu', kata Abu Ya. Yukhriju hadhil haqiqah, akhirnya mengeluarkan hakikat ini bahwasanya Nabi bisa ngelihat di belakang yang harusnya indah, sakral, haibah. Akhirnya gara-gara terlalu dibahas seperti ini, ya akhirnya keluar dari keindahannya, keluar dari pesonanya. Akhirnya orang jadi ngebayangin Nabi punya mata di belakang palanya. Kan akhirnya jadi bingung orang. Ini malah menghilangkan kesakralan masalah tersebut, kata Abu Ya, dan melemahkan haibah dan keagungan masalah tersebut di hati. Maka kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, cukup kita yakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara min khalfih kama yara min amamih. Rasulullah itu bisa melihat di belakangnya sebagaimana bisa melihat apa yang di depannya. Fahiya haqiqatun thabitah akhbara biha bi nafsihi fima sahha anhu fala majala li inkariha. Ini adalah hakikat. Rasulullah bisa melihat di belakang apa sebagaimana bisa melihat yang di depan. Itu adalah hakikah yang thabitah. Ada realita yang tidak bisa diingkari karena langsung datang dari baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kata Abu Yazid Muhammad Malik, cukup kita yakini seperti itu, nggak usah pakai terlalu nanya bagaimana caranya. Akhirnya dipaksa-paksakan, itu yang bikin umat jadi bingung. Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Satu lagi contoh dikasih Abu Yazid Muhammad, Jibril yatamatsalu rajulan. Kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, di antara contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dalam banyak riwayat disebutkan tampil di hadapan Rasulullah SAW dalam bentuk sahabah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ada sahabat namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini termasuk sahabat yang paling ganteng. Min ahsani ashabi Rasulullah SAW wajhan. Termasuk sahabat Rasulullah SAW yang paling ganteng. Nah, malaikat Jibril alaihi salam beberapa kali tampil di hadapan Rasulullah SAW, yaitu seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Padahal malaikat Jibril itu dalam riwayat Ibn Mas'ud yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan isnaduhu sahih wa rawal Bukhari wa Muslim ba'dahu, sebagian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dalam riwayat Imam bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok enggak ada yang sholawat nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya Jibril. Bagaimana bentuk asli Jibril? Walahu sittumi ajanah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian hadis ini redaksinya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Ini hakikah, ini dari Rasulullah langsung menyampaikan. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayapnya malaikat Jibril, ada 600 sayap malaikat Jibril ini. Gambaran aslinya Jibril, bentuk aslinya. Setiap sayap malaikat Jibril qad saddal ufuq, itu besarnya menutupi ufuk. Ufuk yang kita lihat sepanjang mata memandang itu tertutup dengan sayapnya, satu sayapnya malaikat Jibril. Belum sayap-sayap lain, masih ada 600 sayap lainnya. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-durri wal yaqut ma Allahu bihi alima. Sampai di situ. Yang saya mau garis bawahi di sini, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan informasi betapa besarnya wujud malaikat Jibril yang asli. Punya 600 sayap. Masing-masing sayapnya kalau dikepakkan oleh malaikat Jibril itu menutupi ufuk. Itu besar atau tidak tuh? Gede banget itu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, Jibril yatamatsal rajulan. Jibril tampil di hadapan Rasulullah beberapa kali dalam bentuk sahabat Dihyah Al-Kalbi. Pertanyaannya, Jibril yang segitu gedenya bagaimana kok bisa tampil dalam bentuk yang begitu kecil, satu orang manusia sahabat? Wah, di sini nih kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, famin qail, ada yang mengatakan innallaha yufni zaida min khalqih. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yang lebih dari tubuhnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kan aslinya gede. Begitu tampil di hadapan Nabi, Allah Ta'ala hilangkan sisanya, disisain hanya seukuran itu sahabat Dihyah Al-Kalbi. Pusing apa nggak dengarnya nih?
Ya Allah mampu, tapi kan Nabi nggak jelasin ke situ. Kemudian famin qailin innallaha yufni innahu yandhammu ba'dahu ila ba'd hatta yasir saghiran. Ada pendapat yang mengatakan malaikat Jibril yandhammu ba'dahu ila ba'dhan hatta yusbih saghiran. Malaikat Jibril ini apa? Dipres dari ukuran yang besar, ukuran besar 600 sayap, satu sayapnya menutupi ufuk, dipres sampai jadi kecil. Masing-masing bagiannya yang ba'dahu ila ba'd, menyatu bagiannya dengan bagian yang lain, ngepres jadi saudara. Ini makin liar lagi nih pusing. Saya mau tanya, kira-kira kalau orang pembahasan seperti ini dibahas ke orang awam, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Akhirnya masalah malaikat Jibril yang yatasawwar bi surat as-sahabi Dihya al-Kalbi, ini yang jelas-jelas sabit dari Nabi, malah orang akhirnya jadi bingung. Bagaimana kok ada riwayat Jibril besar, kemudian Jibril tampil seperti seorang sahabat? Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, walladzi arahu, menurut saya, kata Abu Ya, anna kulla dzalika abath. Kata Abu Ya, semua pembahasan itu sia-sia, abath. Ngapain dibahas, nggak ada gunanya. Wa annal bahtha fihi ta'abun la faidata fihi. Kata Abu yang ngebahas masalah yang seperti itu, ta'abun la faidata fihi, capek yang nggak ada faedahnya. Kita nggak dituntut oleh Allah untuk tahu bagaimana caranya Jibril berubah bentuk, saudara. Kita nggak dituntut oleh Allah. Kadang-kadang anak gini aja deh, nggak usah pusing-pusing. Ini kita pakai HP, alhamdulillah sekarang serba enak. Ya, orang di luar negeri jarak jauh bisa video call, kita bisa pakai, alhamdulillah. Saya pengen tanya, bagaimana caranya itu gambar yang bergerak dalam waktu yang sama bisa tampil di layar ente, kabel kagak ada. Kalau disuruh jelasin pusing apa enggak? Itu yang sehari-hari kita hadepin. Ente disuruh jelasin, Allah pusing ente. Andai kata semua pakai HP, pemakai HP, pengguna HP berusaha menjelaskan itu, kagak ada orang pakai HP ya saudara, pusing. Itu urusan sains yang sudah terungkap, apalagi urusan gaib yang nggak terungkap. Ahlinya bisa menjelaskan itu, ahlinya bisa menjelaskan itu. Bagaimana tenaga nuklir bisa membangkitkan listrik, kemudian bisa masuk ke rumah-rumah warga, itu listrik ngalir ke pabrik. Habib Irfan bisa jelasin itu, ahlinya. Itu terungkap. Tapi kita kalau disuruh jelasin itu, liar atau enggak? Liar, saudara. Itu sains yang udah terungkap, yang orang bisa jangkau, apalagi yang nggak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu. Ente mau ungkap pusing. Khalas, kata Nabi Usaid Muhammad, udah nggak usah dibahas yang begitu-begitu tuh, nggak usah dibahas. Bahas yang udah jelas saja, yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan, yang kita dituntut untuk beriman kepada itu. Fanahnu na'taqid, kata Abu Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala qadir ala dzalik. Kita yakin Allah mampu untuk membuat malaikat Jibril yang rupanya besar tampil dalam bentuk sahabat. Allah mampu atau tidak? Orang kompak, Allah mampu atau tidak? Allah bisa atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Kuasa. Wa anna hadza waqi'un dan musyahad. Kita yakin Allah mampu. Wa anna hadza waqi'un wa musyahad, dan kita meyakini bahwasanya ini terjadi, dan itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disaksikan. Faqad ra'ahu katsirun minas sahabah ala tilka surah. Bahkan banyak sahabat yang ngelihat malaikat Jibril bukan dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk surah Dihya al-Kalbi. Wa nahnu la yahummuna ma'rifatu tariqa allati yatim biha tamatsul tilka surah tilkal malak tamatsulul malaki bi surati rajul. Wa nahnu la yahummuna ma'rifatu tariqati allati yatimmu biha tamatsulul malaki bi surati rajulin. Bukan urusan kita, kata Abu Ya, bukan urusan kita buat tahu bagaimana caranya malaikat Jibril yang begitu gede bisa tampil dalam bentuk sahabat. Itu bukan urusan kita, kata Abu Ya. Mau ngapain ente bahas detail-detail begitu? Maka wanadu ikhwanana min tulabil ilm, maka aku mengajak saudara-saudara kita dari tulabul ilm ila iradi hadhil haqiqah, untuk kita tampilkan hakikat ini duna ta'arud lima wara'aha min khilafat, tanpa harus kita membahas khilafat di balik itu, perbedaan pendapat, bagaimana caranya begini, caranya begitu, enggak usah kita bahas. Litabqa jarilatan azimatan fin nufus, supaya tetap masalah ini sakral, supaya tetap masalah ini agung, supaya tetap masalah ini punya haibahnya, karena ini masuk dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu
Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Maka sekali lagi saya tegaskan, ini minal mafahim allati yajib an tusahhah, termasuk pemahaman yang menurut Abu Yazid Muhammad perlu diluruskan. Kita dalam mengajar ya ikhwan, dalam mengajarkan ke umat, taqdimul aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Yang penting bagus, semua ilmu penting. Saya mau tanya ini kitabnya segini banyak nih di perpustakaan, ini baru satu perpustakaan yang besar, ada lagi yang kedua di Sora di Wisma perpustakaan besarnya hampir-hampir segini, ada lagi yang satu lagi di Gazebo, ada lagi di Petamburan gede juga, ada lagi di Sentul, ada 5. Ini kitab segini banyak, puluhan ribu kitab. Saya mau tanya, ini ilmu semuanya penting atau tidak? Penting atau tidak? Tapi ente mau pelajarin ini kitab segini banyak, nggak usah yang 5 perpustakaan beliau, yang di sini aja, kira-kira seumur hidup selesai atau tidak? Ngapalin jurumnya aja gak hafal-hafal ente. Ngaji mafahim nih udah berapa tahun nih kagak selesai-selesai. Maka diantara semua yang penting, takdimul aham alal muhim, ambil yang lebih penting dari yang penting. Yang tadi jangan cucu nasai singgung ya, yang paling penting apa? 3 itu tadi, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf yang wajib diketahui oleh masing-masing sebagai seorang muslim. Itu dulu yang diajarin. Jangan cebok belum bener udah bahas hakikat-hakikat. Akhirnya pulang dari situ bukannya makin yakin kepada Allah, maka malah akhirnya jadi ragu. Malah malah muter-muter. Na'udzubillah min. Nah, maka dalam kita belajar ngedidik umat, ngedidik santri, ngedidik apapun, taqdimul aham alal muhim. Beliau Abu Yazid Muhammad bin Al-Lughi sekali lagi bukan berarti meremehkan pembahasan-pembahasan yang dibahas ulama, lah. Beliau sangat menghormati ulama, adab beliau kepada ulama luar biasa, tapi beliau pengen mengajarkan kepada kita mana yang layak untuk disajikan kepada umat, mana yang nggak perlu disajikan kepada umat, karena justru bisa bikin rancu di tengah umat. Dan jangan lupa mana yang al-aham alal muhim, mana yang lebih penting dari yang penting untuk difahami oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya sebelum menutup, saya mau ajak semua yang ada di sini kita sama-sama baca sholawat bil qulub. Kita niatkan untuk kesembuhan Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya Umman al-Mahbubah yang saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit, dan semua keluarga kita yang sakit, orang-orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya insyaallah. Wabil khusus Syarifah Umman Fadlun binti Fadil bin Yahya, Allah sembuhkan penyakitnya insyaallah. Allah panjangkan umurnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaha wa afiyatil wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sallim. Allahumma salli ala ya Allah ya Rabb bibarakati salati ala nabi tibbil qulub ishfiha shifaan taman ya Rabb Rabbin nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi anta al-mu'afi ishfiha shifaan taman ya Allah la yughadiru saqaman wala alama وعلى
sallim sekali lagi Allah li ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعلى takbir sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan bulan depan Buya Qurtubi udah bisa ngajar lagi insyaallah, dan juga guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena masih di rumah sakit. Mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa nanti jangan ada yang bubar dulu ya. Nanti habis Habib Muhammad menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, insyaallah kita ba'da zuhur kita akan ziarah kubro bersama-sama untuk 6 syuhada. Kita ziarah sama-sama, ziarah 6 syuhada karena hari ini 7 Desember bertepatan dengan syahidnya 6 syuhada yang dibunuh secara zalim. Mudah-mudahan insyaallah barakat ziarah kubro ini kita dapat keberkahannya insyaallah, dan mudah-mudahan 6 syuhada Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan mereka memberikan syafaat nanti untuk keluarganya, dan juga mudah-mudahan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan mereka siapapun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.